Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Hopefully you are always fine. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Yunik Prasetyawati. Pada video kali ini kita akan membahas tentang to be. Langsung kita masuk ke dalam materinya. Sebelum masuk ke materi tentang to be dalam bahasa Inggris, ada baiknya kita membahas dulu tentang apa itu to be. Jadi, dalam bahasa Inggris, to be itu mempunyai fungsi yang cukup penting dalam penggunaannya, yaitu sebagai penghubung antara subjek dengan predikat. Mungkin kita sudah sangat mengenal dalam bahasa Indonesia istilah-istilah SPOK. Nah, jika kita mencoba mengartikan to be ini dalam bahasa Indonesia, maka to be ini mempunyai arti adalah atau bahkan tidak memiliki makna apapun, karena to be dalam bahasa Inggris hanya digunakan untuk kata penghubung. Mari kita pelajari lebih lanjut. To be dalam bahasa Inggris memiliki berbagai macam seperti is, are, was, dan were. Tetapi dalam video ini saya fokus menjelaskan to be is, dan are. To be digunakan sebagai kata bantu yang biasanya diikutkan dalam suatu kalimat dan sebagai kata penghubung antara subjek dengan predikat. Namun perlu diketahui terlebih dahulu to be apa yang harus digunakan sesuai dengan subjek kalimatnya. To be digunakan untuk subjek orang pertama tunggal, yaitu menggunakan subjek I, saya. Kemudian, to be is digunakan jika subjek orang ketiga tunggal, yaitu menggunakan subjek he, she, it, dan nama orang tunggal. Maksud dari nama orang tunggal di sini menggunakan satu nama. Contohnya, Tini. Kemudian ada to be, are. Digunakan jika subjek berbentuk jamak, bisa digunakan juga untuk orang kedua tunggal, yaitu you, dan subjek berbentuk jamak, yaitu menggunakan subjek we, they, kemudian nama orang atau jamak. Nama orang atau jamak di sini maksudnya adalah nama orang yang lebih dari satu. Contohnya, Tini and Budi, atau Tini, Budi, and Tina. Itulah beberapa penjelasan mengenai to be dan subjek apa saja yang digunakan dalam kalimat tersebut. Saya ulangin, menggunakan subjek I, saya, is menggunakan subjek he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it yang bisa menunjukkan benda atau yang ada di sekitar, kemudian nama orang tunggal, dan are menggunakan subjek you, kamu, kemudian we, kita, they, mereka, dan nama orang yang jamak. Di sini
Saya akan memberikan beberapa contoh yang berhubungan dengan to be tadi. Ada yang berbentuk positif, negatif, dan interrogatif. I am a student untuk yang positif. I'm not a student untuk yang negatif. Am I a student untuk yang interrogatif. To be diikuti dengan subjek. Perhatikan untuk yang positif. To be diletakkan setelah subjek. I am a student. Saya adalah seorang murid. Kemudian kita masuk yang ke negatif. To be diikuti dengan not. Yang artinya di sini adalah bukan. I'm not a student. Saya bukan seorang murid. Kita masuk yang ke interrogatif. Am I a student? To be letakkan di bagian depan subjek. Am I a student? Apakah saya seorang murid? Kemudian contoh berikutnya, he is my brother. He is not my brother. Is he my brother? Sama seperti contoh yang pertama, tetapi di sini menggunakan subjek he. He, to be-nya yang digunakan adalah is. He is my brother. Dia adalah saudara laki-lakiku. Kemudian yang negatif, to be is ditambah dengan not. He is not my brother. Dia bukan saudara laki-lakiku. Untuk yang interrogatif, to be berada di bagian depan. Is he my brother? Apakah dia saudara laki-lakiku? Contoh berikutnya, she is busy. She is not busy. Is she busy? Rita is a nurse. Rita is not a nurse. Is Rita a nurse? It is a newspaper. It is not a newspaper. Is it a newspaper? Kemudian, is not atau are not dalam bentuk negatif bisa kita gunakan menggunakan singkatannya. Is not dapat disingkat isn't. Are not dapat disingkat aren't. You are my sister. You are not my sister. Are you my sister? They are students. They are not students. Are they students? We are late. We are not late. Are we late? Itulah penjelasan saya tentang to be, is, am, are. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.